Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fendestiaji, NIM 207-10190. Video ini saya buat dengan tujuan menyelesaikan tugas akhlak dan muamalah. Materi yang akan saya sampaikan adalah akhlak sosial. Dalam akhlak sosial ini berisi tentang pandangan Islam terhadap kehidupan sosial, masyarakat dambaan Islam, kemudian toleransi antar umat beragama, kaidah toleransi dalam Islam, kemudian prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, kemudian pandangan Islam dalam kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Baik, materi yang pertama adalah pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari akar kata nasya yang berarti lupa. Dan jika dilihat dari akar kata al-unush, maka artinya insan berarti jinak. Dari kedua akar kata tersebut, kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Sosial adalah hubungan individu dalam sebuah komunitas, dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan antar sesama dan berbagai kegiatan bersama. Dalam hubungan ini merupakan inti dari sebuah interaksi di antara mereka di lingkungan masing-masing dan tidak terkait oleh sebuah pola tertentu. Pada diri manusia sejak dilahirkan juga sudah memiliki hasrat, bakat, naluri yang kuat untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia lain. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah manusia dambaan Allah. Manusia sebagai makhluk individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan-tatanan tersebut minimal bersediakan pertama tauhidiyah. Tauhidiyah artinya setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan kehidupan terhadap prinsip tauhid. Yang kedua, mengisahkan Allah. Yang ketiga, tercermin dalam seluruh segi kehidupan. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada persamaan dan kesetiakawanan. Kemudian musyawarah dan tasamuh. Kemudian jihad dan amal saleh. Dan juga ada istiqomah. Kita tahu istiqomah artinya lurus terus. Maksudnya setiap muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah toleransi antar umat beragama, kaidah dan toleransi dalam Islam. Berasal dari ayat Al-Quran, la ikraha fi al-din, yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi mengarah pada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Untuk yang pertama adalah toleransi antar sesama muslim. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam surat di atas, Allah menyatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan perbaikan hubungan jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua atau kelompok kaum muslim. Yang B adalah toleransi antara umat beragama. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup
bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalin prinsip-prinsip keagamaan masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk perbaikan maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Contoh sikap toleransi adalah 1. Adanya sikap saling menghormati. 2. Tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun golongan. Adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Merasa senasib. Kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, menghindari terjadinya perpecahan. Yang keenam, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid atau monotelisme, ajaran monotelisme. Dalam Islam yang terumus dalam la ilaha illallah, tidaklah cukup seseorang hanya meyakini keesaan Allah. Prinsip yang kedua adalah prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Bentuk peribadatan umat Islam yang indah, dinamis, dan natural menunjukkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama yang bebas dalam menjalankan peribadahan. Yang ketiga adalah prinsip muamalah, merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Yang keempat adalah prinsip penggunaan akal. Akal dalam pandangan Islam adalah hujah atau dengan kata lain merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya manusia dibedakan dari makhluk lain. Akal juga merupakan alat yang digunakan untuk mencari serta menyampaikan kebenaran dan sekaligus sebagai pembukti pembeda antara yang hak dan yang batil. Semakin orang menggunakan akalnya, maka akan semakin dekat dengan Tuhannya. Yang kelima adalah prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Akhlak adalah tingkah laku manusia atau tepatnya nilai dari tingkat lakunya yang bisa bernilai baik atau sebaliknya bernilai buruk. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang, tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Yang keenam, prinsip kebersihan jiwa dan raga. Islam segan menanjung tinggi nilai kebersihan, baik jiwa, raga maupun lingkungan. Yang ketujuh adalah prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat, sebagai wahyu yang dipandang begitu bernilai. Al-Quran dengan tingkat sakralitasnya telah menghadirkan pemahaman tanpa batas. Yang kedelapan adalah persaudaraan. Yang kesembilan adalah prinsip bermasyarakat Islam dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya kehidupan masyarakat. Yang ke-10 adalah prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit. Islam merupakan agama yang universal yang tanpa membedakan kedudukan, warna kulit, budaya, dan lain sebagainya. Yang ke-11 adalah prinsip berlanjutan yang tidak boleh berhenti keberlanjutan, merupakan sebuah prinsip ajaran Islam yang mendasar yang wajib dijalankan oleh seluruh umat. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.